semuanya, perkenalkan, nama saya Tala Jano. Kalian pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian bagaimana perkembangan kinerja bank syariah di Indonesia? Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah maupun dalam hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Kalian tahu nggak, di Indonesia 250 juta penduduk dengan komposisi muslim mencapai sekitar 83%. Organisasi pedagang Islam seperti SDI pernah eksis yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905. Sistem perbankan syariah baru dikenal pada tahun 1990. Di Indonesia saat ini tercatat jumlah perbankan syariah di Indonesia sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 165 bank pembiayaan rakyat syariah. Jumlah bank umum syariah berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan atau merger bank syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau PT BSI. Sedangkan di Malaysia saat ini terdapat lebih dari 17 bank syariah lokal dan 5 bank Islam internasional yang telah beroperasi di Malaysia. Di sini ada beberapa perbandingan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Di Bank Syariah Indonesia berlandaskan hukum perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011, profil risiko perbankan syariah terbagi menjadi 10, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Pada Bank Syariah Malaysia, berlandaskan hukum perbankan syariah di Malaysia diatur oleh Islamic Financial Services Act pada tahun 2013. Malaysia lebih aktif dalam menyerap aturan Basel III yang sesuai dengan IFSB 15 sebagaimana panduan BNM/RH/CP nomor 033 tentang Capital Adequacy Framework for Islamic Bank Capital Component yang terbit pada 15 Juli tahun 2015. Pada tahun 2010, Basel III merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variansi ATMR antar bank, leverage yang sangat tinggi, dan liquidity crunch. Di sini ada beberapa perbandingan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Yang pertama, adopsi standar IFSB pun Indonesia masih kalah dari Malaysia dalam hal regulasi manajemen risiko. Islamic Financial Service Board atau IFSB adalah badan pengatur dan pengawas yang mengatur standar internasional yang mempromosikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah yang mencakup perbankan, pasar modal, serta asuransi. Yang kedua, perbedaannya yaitu regulator Bank Syariah Malaysia atau BNM lebih aktif jika dibandingkan dengan regulator Indonesia atau OJK. Yang ketiga, BMN telah membuat berbagai aturan terkait persiapan penerapan Basel III pada perbankan syariah di Malaysia, sehingga rekomendasi waktu persiapan penerapan Basel III sebagaimana direkomendasikan oleh BCBS dapat dipenuhi, sedangkan Indonesia hanya sebagian besar standar Basel III yang baru dibuat regulasinya untuk perbankan syariah. Di sini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan untuk menunda penerapan Basel III Reform untuk industri perbankan hingga 1 Januari tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, ketentuan modal bank umum konvensional dan syariah saat ini masih mengacu pada perhitungan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR yang saat ini masih berlaku. Penundaan ini merupakan salah satu dari 3 kebijakan relaksasi lanjutan terkait penanganan dampak COVID-19 terhadap industri perbankan yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan demikian,
dalam perhitungan ketentuan penyediaan modal minimum atau KPMM sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku. Lebih lanjut lagi dikatakan alasan OJK memberikan kebijakan stimulus lanjutan ini setelah mencermati dampak pandemi COVID-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor real. Dengan adanya stimulus ini, termasuk penundaan penerapan standar Basel III Reform, diharapkan dapat menambah ruang likuiditas dan permodalan perbankan, sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Diharapkan ke depannya perbankan syariah di Indonesia untuk terus melakukan evaluasi-evaluasi dan perencanaan-perencanaan yang tepat dalam upaya peningkatan perolehan laba, terutama mempersiapkan penerapan Basel III untuk industri perbankan. Dengan demikian, walaupun penerapan Basel III ini sejalan dengan langkah Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS, dalam keterangan yang diterbitkan oleh BCBS ini disebutkan bahwa penerapan ini akan ditunda di Indonesia hingga waktu 2023 mendatang. Indonesia diharapkan dapat menyusul Malaysia dalam kinerja perbankan syariah, atau mungkin lebih baik dari Malaysia.